Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Guru harap kalian di rumah baik-baik saja ya. Pertemuan kali ini kita akan belajar materi IPS tema 3 yang berjudul Peduli terhadap makhluk hidup. Materi pokoknya yaitu yang pertama, kenampakan alam dan pemanfaatannya. Yang kedua yaitu karakteristik dan pelestarian sumber daya alam. Materi yang pertama adalah kenampakan alam daratan dan pemanfaatannya. Kenampakan alam sendiri yaitu semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Sedangkan kenampakan alam daratan adalah kenampakan alam yang berupa daratan. Contoh kenampakan alam daratan yang pertama yaitu gunung dan pegunungan. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi mencapai 1000 meter di atas permukaan air laut. Ada dua jenis gunung yaitu gunung aktif dan gunung tidak aktif. Gunung aktif adalah gunung yang masih melakukan aktivitas vulkanik seperti erupsi atau letusan yang mengeluarkan magma, lahar, abu, dan bebatuan. Sedangkan gunung tidak aktif adalah gunung yang sudah tidak melakukan aktivitas vulkanik. Manfaat gunung bagi manusia yaitu sebagai tempat penyimpanan air, yang kedua sebagai sarana rekreasi, dan yang ketiga yaitu menghasilkan barang tambang seperti belerang. Penampakan alam daratan yang kedua yaitu bukit dan perbukitan. Bukit adalah bentang alam yang lebih tinggi dari wilayah di sekitarnya. Sedangkan perbukitan adalah rangkaian bukit yang berjajar di suatu wilayah. Manfaat bukit bagi manusia yaitu yang pertama sebagai sarana olahraga para layang dan pendakian. Yang kedua sebagai tempat bertani. Yang ketiga sebagai objek wisata karena pemandangannya yang indah. Dan yang terakhir yaitu sebagai daerah resapan air. Penampakan alam daratan yang ketiga yaitu lembah. Lembah merupakan wilayah daratan yang dikelilingi pegunungan atau perbukitan. Pada lembah ada istilah ngarai dan juga jurang. Ngarai adalah lembah yang sisi-sisinya curam. Sedangkan jurang adalah lembah yang sisi-sisinya sangat sempit, curam, dan juga terjal. Manfaat lembah bagi manusia yaitu sebagai objek wisata, lahan pertanian, dan juga bisa digunakan sebagai area pemukiman penduduk. Kenampakan alam daratan yang keempat yaitu delta. Delta merupakan wilayah daratan yang terbentuk dari endapan sungai. Kenampakan alam daratan yang kelima yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan air laut. Manfaat dataran tinggi bagi manusia yaitu sebagai lahan pertanian, lahan perkebunan, lahan peternakan, dan juga area pemukiman penduduk. Penampakan alam daratan yang keenam yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut dan biasanya terletak di dekat pesisir atau pantai. Manfaat dataran rendah bagi manusia yaitu sebagai lahan pertanian seperti tanaman padi, jagung, dan lain sebagainya. Manfaat yang kedua yaitu bisa digunakan sebagai lahan perkebunan, lahan peternakan, dan juga area perindustrian. Kenampakan alam daratan yang ketujuh yaitu pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Tanah di pantai biasanya berupa pasir. Manfaat pantai bagi manusia yaitu sebagai objek wisata, tambak garam, perkebunan kelapa, pemukiman bagi nelayan, dan juga pembudidayaan ikan-ikan laut dan juga rumput laut. Dari kenampakan alam yang kedua yaitu kenampakan alam perairan dan pemanfaatannya. Contoh kenampakan alam perairan yang pertama yaitu danau. Danau adalah cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi air. Jenis danau ada dua yaitu danau tektonik dan juga danau vulkanik. Danau tektonik yaitu danau yang terbentuk karena terjadinya gempa bumi. Sedangkan danau vulkanik yaitu danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi. Pemanfaatan danau bagi manusia yaitu bisa digunakan sebagai lahan untuk budidaya ikan. Kedua, sebagai sarana olahraga dayung dan juga kano.
Yang ketiga yaitu tempat rekreasi atau objek wisata. Dan yang keempat dapat digunakan sebagai tempat pengairan sawah. Contoh kenampakan alam perairan yang kedua yaitu rawa. Rawa adalah daratan yang selalu digenangi air. Kedalaman rawa tidak sedalam danau. Rawa biasanya dekat dengan pantai atau sungai. Manfaat rawa bagi manusia yaitu yang pertama, tempat mencari ikan, dan yang kedua, tempat tumbuhnya tanaman bakau yang dapat mencegah abrasi di pesisir pantai. Kenampakan alam perairan yang ketiga yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Sungai mengalir dari hulu atau pegunungan ke hilir atau muara. Muara adalah tempat masuknya aliran sungai ke laut. Manfaat sungai bagi manusia yaitu yang pertama, bisa digunakan sebagai irigasi, yang kedua sebagai perdagangan, yang ketiga bisa digunakan sebagai olahraga air, dan juga yang terakhir dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Penampakan alam perairan yang keempat yaitu laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan atau pulau atau benua yang satu dengan yang lainnya. Sebagian besar permukaan bumi merupakan laut. Laut yang sangat luas disebut dengan samudra. Manfaat laut bagi manusia yaitu sebagai tempat nelayan mencari ikan. Yang kedua dapat digunakan sebagai sumber makanan. Yang ketiga dapat digunakan sebagai olahraga air. Karakteristik dan pemanfaatan sumber daya alam. Karakteristik burung. Nah, di sini ada beberapa burung ya. Jenis burung yang pertama yaitu burung kolibri. Ciri-ciri khususnya yaitu mempunyai paruh panjang dan runcing untuk menghisap nektar. Burung pipit. Paruh pendek dan melengkung memudahkan saat memakan biji-bijian. Yang ketiga yaitu burung elang. Ciri-ciri khususnya mempunyai paruh runcing dan tajam mempermudah untuk mengoyak daging. Yang keempat yaitu burung merpati. Ciri-ciri khususnya paruh pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian. Karakteristik serangga. Jenis serangga yang pertama yaitu lipas. Ciri-ciri khususnya tipe mulut penggigit. Jenis serangga yang kedua yaitu kupu-kupu dan lalat. Ciri-ciri khususnya yaitu tipe mulut penghisap seperti belalai atau proboscis, berfungsi sebagai menghisap cairan manis yang disebut dengan nektar. Jenis serangga yang ketiga yaitu nyamuk. Ciri-ciri khususnya yaitu mempunyai tipe mulut penusuk dan penghisap. Karakteristik dan pemanfaatan sumber daya alam yang selanjutnya yaitu karakteristik hewan hidup di air. Misalnya, contoh yang pertama yaitu ikan mas. Ciri-ciri khususnya memiliki bentuk tubuh ramping dan bersirip, berguna untuk berenang. Jenis ikan yang kedua yaitu ikan koi yang mempunyai ciri-ciri khusus, memiliki bentuk tubuh ramping, berlendir, dan bersirip. Fungsinya untuk renang. Pengelompokan hewan berdasarkan habitat. Habitat yang pertama yaitu darat. Hewannya ada kucing, ayam, harimau, jerapah, kambing, kerbau, dan lain sebagainya. Habitat air ada hewan, ikan, cumi-cumi, dan lain sebagainya. Habitat yang ketiga yaitu darat dan air. Hewannya ada katak dan penyu. Karakteristik dan pemanfaatan sumber daya alam yang selanjutnya yaitu hewan yang dimanfaatkan manusia ada burung perkutut dimanfaatkan bunyinya atau kicauannya. Kuda dimanfaatkan tenaganya. Kelinci dimanfaatkan dagingnya. Sapi dimanfaatkan tenaga dan dagingnya. Yang terakhir, ayam dan itik dimanfaatkan telur dan dagingnya. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melestarikan hewan. Yang pertama yaitu pembuatan kandang harus sehat dan sesuai dengan kebiasaannya. Yang kedua, persediaan bahan makanan harus cukup dan memberi makan secara teratur. Yang ketiga yaitu pemilihan bibit atau keturunan hewan yang baik dan pembersihan hewan secara berkala. Menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam dapat kita jaga dengan cara yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, menyiram dan merawat tanaman. Yang ketiga, menanam tumbuhan. Yang keempat,
merawat hewan peliharaan dengan baik, dan yang kelima adalah memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih, demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.